Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Ayuning Tias dengan NIM 185231274 dari jurusan Perbankan Syariah 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional mengenai Islamic Finance dengan kontekstual pada kondisi perbankan di Indonesia. Judul jurnal yang saya ambil adalah The Implementation of Islamic Corporate Governance on Sharia Banking in Indonesia, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah implementasi Islamic Corporate Governance pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal ini diambil di The International Journal of Applied Business Hijab tahun 2018, volume 2 nomor 1 dengan nomor ISSN 25990705. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Islamic Corporate Governance di perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah studi literatur. Jurnal ini menganalisis literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Islamic Corporate Governance dan perbankan syariah. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah yang pertama, Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory merupakan konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan pihak yang berkepentingan atau stakeholder pada perusahaan syariah. Pada prinsipnya, Syariah Enterprise Theory memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban pada umat manusia dan lingkungan alam. Stakeholder Syariah Enterprise Theory yang berlaku adalah yang pertama Allah sebagai sumber utama. Karena Allah adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah. Oleh sebab itu, dalam perusahaan syariah, tanggung jawab perusahaan tidak sebatas kepada pemilik perusahaan saja, tetapi lebih kepada tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct stakeholder dan indirect stakeholder. Menurut Syariah Enterprise Theory, manusia adalah khalifatul fil ard yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Golongan stakeholder yang terakhir yaitu alam. Alam adalah pemilik yang memberikan sumbangan bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan merupakan wujud fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan tenaga yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan tenaga yang tersedia di alam dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk yang sebagaimana yang diinginkan manusia. Akan tetapi kesejahteraan alam itu diwujudkan dengan menggunakan keprihatinan pihak perusahaan terhadap kelestarian alam, pencemaran dan sebagainya. Hal tersebut yang menjadi Syariah Enterprise Theory untuk mewujudkan nilai keadilan dan lingkungan alam. Yang kedua, Islamic Corporate Governance. Menurut Naim Bahti, Islamic Corporate Governance berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma religius dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan
masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak hal, ICG mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model ICG dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari corporate governance. Dapat dikatakan bahwa Islamic corporate governance merupakan turunan konsep dari good corporate governance, mempunyai tujuan yang sama dengan good corporate governance konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa Islamic corporate governance dilandai dengan hukum-hukum Islam. ICG termasuk ke dalam kategori good corporate governance. ICG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Yang kedua, implementasi Islamic corporate governance. Implementasi Islamic governance berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko finansial maupun reputasi. Penerapan Islamic governance yang baik mempunyai peran yang penting dalam menjaga kredibilitas serta efektivitas dan efisien bank syariah. Islamic governance juga diperlukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat, efektif, efisien, dan tangguh. Pelaksanaan Islamic governance secara utuh juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Implementasi Islamic Corporate Governance berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah sudah dilaksanakan secara penuh oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah. Sedangkan yang belum dilaksanakan secara penuh adalah berkaitan dengan kepatuhan syariah pada produk-produk keuangan bank syariah. Yang ketiga, tujuan Islamic Corporate Governance. Tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak bank dan stakeholder. Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip GCG, yaitu prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah stakeholder utama dalam perusahaan Islam. Dia yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah pada pasal 1. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama, implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada perbankan syariah diakomodasi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. Yang kedua, Islamic Corporate Governance (ICG) dapat dilihat dari pembentukan Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Yang ketiga, perbankan syariah di Indonesia belum ada yang melaksanakan Islamic Corporate Governance secara penuh pada kepatuhan syariah untuk produk-produk keuangan syariah. Kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini disusun dengan sangat ringkas, kemudian kekurangannya tidak ada. Untuk kontekstual pada kondisi perbankan di Indonesia, penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penerapan tata kelola syariah, Indonesia sudah menerapkan prinsip hukum Islam dalam
dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.